Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan berita dan informasi terkini kepada kalian semua. Dan saya berharap ini bisa memberikan tambahan edukasi dan manfaat buat teman-teman semua agar supaya kita tidak mudah diperdaya oleh berita-berita yang mungkin validasinya belum terlalu tepat. Dan kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu teman-teman ya. Tanpa perlu banyak basa-basi. Let's do this. Ada yang mau kabur ke luar negeri nih. Apa ini? Siapa sih yang mau kabur? Serius nanya nih teman-teman. Ada yang mau ke luar negeri nih. Kayak hacker ini ya. Berlibur, study tour, studi banding, atau mau ngacir. Sibuk ngurusin visa ya? Udah, gak usah repot-repot. Gak bakalan di-approve kok, pasti ditolak visanya. Sebegitu tegangnya kah? Sampai harus ngacir? Gak usah pakai alasan siluman macam itulah. Udah. Siapa sih yang mau kabur? Repot-repot ke luar negeri, mendingan duduk manis. Tapi di hashtag sini Najwa Shihab provokator. Banyak yang memberikan komentar Najwa, Nana, oh Nana. Kalau kalian lihat di sini teman-teman ya. Nah, banyak yang memberikan komentar kasus Vina ini cepatnya 2 kata akun hacker orang Cirebon ini. Naon sih? Banyak juga bertanya siapa sih yang mau kabur. Tapi di hashtagnya itu Najwa Shihab. Apakah Najwa yang akan kabur? Ya, kita juga tidak bisa mengatakan informasi ini real karena saya nggak mau menggiring opini kepada viewer saya dan menyatakan valid sesuatu yang belum tentu kita tahu kepastiannya. Jadi kita skip teman-teman ya. Semakin Anda mencela Presiden Jokowi, semakin Anda mencerca, menghujat, menghina, mencaci maki bahkan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan berharap bahwa rakyat akan terhasut, terpengaruh, kemudian bersekutu dengan kalian, barisan fanatik PDIP. Untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai musuh bersama, demi Tuhan atau demi apapun saya mau tegaskan kalian tidak akan berhasil. Semakin kalian mencela Presiden Jokowi, semakin kalian mencerca, menghina, menghujat, mencaci maki Presiden Jokowi, semakin kuat cinta rakyat jelata terhadap Presiden Jokowi. Benar sekali ya. Mewakili sekali Bapak ya. Terwakili Pak. Oke, Sulawesi Utara untuk Jokowi. Saya dari Sulawesi Utara teman-teman ya. Seorang sayang Pak Jokowi. Tadi pas pulang sekolah tanya ke anak, mau tulis apa ke Pak Jokowi? Dari banyak kata ini yang dipilih. Terus saya tulis, Orang mungkin ini sayang bukan perasaan Jokowi. kami mewakili Sulawesi Utara. Oh, nggak bisa pungkiri itu basis masyarakat dan kita Jokowi di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado itu berlimpah ruah teman-teman ya. Saya senang sekali kalau ke Sulawesi Utara. Aduh, kuat sekali musiknya Pak. Next teman-teman ya. Sosokan bela rakyat, bela Oh, negara. ternyata si Eno Demo ternyata Terus si aja diri lu gay. sendiri ya. Ingat, jangan sampai sisi lu yang sebenarnya akan dibuka oleh banyak orang nanti, ya. Bagaimana lu menyukai titik-titik. Hati-hati, jangan teriak-teriak sembarangan. Nanti Sama itu dibuka orang, ya. benarkah? Saya nggak tahu ya Negara mana yang teman-teman lu ya. bela? Negara mana yang lu bela? Ya, lu tuh taunya cuma main dan dibayar. Ya. Cuman itu doang taunya. Apa yang lu pernah perbuat sama Indonesia ini? Gue tanya, apa? Lu ngeliat nggak gimana sejak 10 tahun ini tidak hanya rumah produksi besar yang berhak tayang di bioskop hasil produksinya, tetapi
sampai rumah produksi yang baru berdiri, itu hasil karyanya wajib tayang di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Tahu itu nggak? Dibentak sama mak-makan teman-teman. Ini namanya Jokowi. Nah, mending kita lihat video-video kayak gini teman-teman ya. Orang seperti beliau sulit dicari duanya. Kami Kabupaten Asmat sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan Asmat. Lantas kenapa ini? Ari Kriting ya, Ari Kriting, siapa lagi? Abdur, Muhammad Al-Katiri, semua yang dari timur. Itu benar-benar kenapa sih gak melihat ada seorang presiden yang begitu memperhatikan Indonesia Timur? Tapi kenapa mereka begitu membenci Jokowi? Untuk 3 orang ini, makanya begitu banyak anak-anak timur, pemuda-pemuda timur itu yang bersuara protes dengan mereka ini. Mungkin mereka sudah terlalu lama tinggal di Jakarta sehingga mereka tidak melihat kebaikan apa yang sudah Jokowi lakukan atas Indonesia Timur. Satu-satunya presiden yang menginjakkan kaki di Indonesia Timur yang selama ini terpinggirkan. Hei Mamat, hei Abdur, hei Ari Kriting, hei Reza Rahardian, dia punya darah timur. Kalian kemana saja? Waktu di Papua itu bensinnya itu 1 liter 50.000 kalau nggak salah, atau 70.000 kalau lagi naik-naiknya. Kalian kemana? Bersuara kemana kalian? Kalian diam saja saat itu, nggak nongol-nongol kalian. Udahlah teman-teman ya, agak emosi aja ketika mereka tidak menghargai kebaikan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap saudara-saudara mereka di timur. Kami saja, bukan Indonesia Timur teman-teman, kami di Sulawesi Utara. Itu merasa begitu bahagia ketika melihat presiden yang menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia Timur saja diperhatikan, apalagi kemarin-kemarin di kita ya di Sulawesi Utara, pastinya akan lebih diperhatikan. Inilah pemerataan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita semua rasa. Tapi kenapa mereka nggak menyadari hal itu teman-teman? Ini sumpah demi apa seorang dokter posting kayak gini? Oh nggak heran, Tipa, dokter Tipa, tuh kayak kesel tipu gitu sama Erina karena nggak lihat-lihat situasi pamer rotinya. Tapi Ibu Iriana salah apa cuy? Kepada dokter Tifa lu tuh nggak takut kualat apa julitin orang tua kayak begini? Sekarang gini, ini kiri sama kanan itu cuma beda filler doang. Masa seorang dokter yang pertama nggak bisa bedain filler sama operasi, dan yang kedua ini udah kemana-mana banget sih. Targetnya siapa, yang pamer siapa, yang kena siapa, udah gitu dokter lagi. Aduh, etikanya di mana sih? Kritik itu boleh ya guys. Misalnya kalau kalian tuh enak sama harus dipecat dari tapi IDI harus sebenarnya ya, dipaksa Ikatan salah. Dokter Tapi kalau Indonesia. jadi kayak benci gitu. Kalau kayak gini kan kesannya kayak kesumat banget gitu. Nih dokter Tifa ini nih lama-lama gue curiga jangan-jangan dia nih buzzer loh. Kayak gue gitu. Gue juga mendukung Buzzer Prabowo, emang. tapi gue nggak setuju dengan sifat Erina kemarin. Gue kritik juga, tapi yang nggak usah bawa-bawa orang tua juga gitu. Bu Iriana salah apa di sini? Ya namanya juga dokter Tifa, dokter tipu. Provokator demo rupanya. Pada suara kambing. Provokator yang dapat modal dari luar negeri untuk hancurkan Indonesia. Inilah sosok di balik Indonesia darurat dengan gambar Pancasila putih berlatar biru. Kok bisa-bisanya dia pakai simbol negara, teman-teman ya, untuk menimbulkan sebuah propaganda yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga terjadinya kekacauan yang begitu nasional ya, bukan hanya terjadi di satu daerah tapi semua daerah, bersumber dari postingan satu orang ini. Dan sekarang dia kemana ya?
emang agak lain ya. Makin hari makin aneh aja. Aktor Najwa Shihab, sekarang dia kemana setelah berhasil membuat negeri ini kacau dengan darurat Garuda Birunya? Ada yang tahu dia di mana? Guys, ada yang tahu dia di mana? Setelah narasinya membuat satu Indonesia kacau balau, sudah ada korban, sudah ada tindakan anarkis, fasilitas-fasilitas di berbagai daerah dirusaki, ya masyarakat mulai melawan, menghancurkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus di Makassar. Sudah terjadi bentrokan dengan masyarakat di jalan karena masyarakat sudah mulai merasa terganggu. Sudah banyak kerugian yang dialami pemerintah karena sekali demo pasti biayanya miliaran untuk biaya pengamanan, teman-teman. Sekarang dia kemana? Dia kemana? Mau lari kah ke luar negeri seperti yang di awal tadi? Kemana? Harus dipertanggungjawabkan. Kenapa sih ada satu orang yang bebas seperti ini, mengacaukan satu Indonesia dengan narasinya, kemudian udah nggak tahu kemana? Tolong cari tahu apa kabarnya, di mana, dan dengan siapa. Kamu di mana? Dengan siapa? Oke teman-teman semua ya, silahkan kalian memberikan tanggapan di kolom komentar, jelaskan opini kalian soal semua hal yang terjadi atas negeri kita ini. Ya, kita harus benar-benar jangan serta-merta mengambil keputusan atas berita-berita yang belum tentu itu benar adanya. Jangan sampai kita termakan video-video atau berita-berita hoax, agar supaya kita tidak mudah tergiring opini kita di tengah-tengah status atau keadaan yang bisa kita lihat. Begitu banyak pihak-pihak yang coba mau menciptakan sebuah kondisi, mau playing victim dan sebagainya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, menghancurkan citra Pak Jokowi ketika dia mundur nanti. Ya, saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.